Shalom dan selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya melalui tuntunan tema Tuhanlah bait sucinya. Mari kita meyakini bahwa Tuhanlah yang terutama melebihi segala yang lain. Mari kita berdiri, kita menyanyikan PKJ nomor 19 bait 1. Mari sembah Allah yang akbar. Semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup karunia Tuhan, seringkali kita terjebak, bahkan kita jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status kita sebagai orang-orang yang ditebus Allah. Kehidupan kita yang seharusnya berfokus pada Kristus, kini justru mengecewakan Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhanku, bila hati kawanku. Ketika kita dengan sungguh datang kepada Tuhan, mengakui setiap salah dan dosa-dosa kita, untuk itu berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali bagi kita semua. Dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah penolongku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Amin. Kidung Jemaat 256,
kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan selalu memelihara. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Amin. Tiba saatnya kita bermazmur untuk Tuhan. Mazmur 67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Untuk pemimpin biduan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan pembacaan kita. Yang pertama dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-15. Bacaan yang kedua dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-22 sampai pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-5. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan juga kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa sang pemilik kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap pertolongan dan juga berkat Tuhan yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami semua. Bersyukur untuk kesempatan saat ini di mana Engkau memberikan kami waktu sehingga kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bahkan bagi jemaat Tuhan yang boleh beribadah di rumah mereka masing-masing saat ini. Kami memuji membesarkan nama-Mu ya Allah. Bahkan firman-Mu akan kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama
terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang malaikat berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami narik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku supaya air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka.
dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dalam satu tema, Tuhanlah bait sucinya. Tuhanlah bait sucinya, batu puang kapenomban napo banua kabusungan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, bait suci adalah salah satu bangunan yang sangat melekat di dalam kehidupan orang Israel. Sebagai tempat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, bait suci adalah sebuah bangunan yang harus kudus dan juga suci. Tetapi menarik Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita membaca pembacaan utama kita pada saat ini, di situ dikatakan dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-22, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya." Hal yang menarik diperhatikan ialah
penglihatan Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa tidak ada bangunan bait suci yang terlihat di kota Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ini jelas memberi sebuah pesan betapa ketiadaan bait suci ini merupakan sebuah hal yang penting dan juga tentu syarat akan makna. Bait suci yang merupakan kelanjutan dari kemah suci serta merupakan tempat kudus yang menjadi tempat kediaman Tuhan. Itu sebabnya saat bait suci itu yang dibangun oleh Raja Salomo itu ditabiskan, kita bisa melihat dari 2 Tawarik 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Hal ini serupa dengan peristiwa yang terjadi di kemah suci pada zaman Musa. Ketika Musa mengatakan bahwa lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, ada kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Bait suci jelas merupakan bangunan yang teramat penting di kota Yerusalem pada saat itu. Yerusalem menjadi penting sebab bait suci ada di sana. Dan saat ibu kota Israel itu dipindahkan dari Hebron ke Yerusalem, tabut Tuhan juga turut dibawa ke Yerusalem. Untuk itulah Raja Daud kemudian membeli tanah milik Ornan orang Yebus itu dengan emas seberat 600 sikal sebagai tempat nantinya bait suci akan dibangun. Dan saat umat Israel kembali dari pembuangan di Babel, maka ketika di bawah pimpinan Zerubabel, bait suci pun menjadi bangunan penting yang harus dibangun kembali di kota Yerusalem. Dan ketika bangsa Israel mereka beranggapan bahwa itu belum saatnya, mereka belum saatnya membangun bait suci itu kembali, Tuhan melalui Nabi Hagai datang menegur mereka. Kita bisa melihat dari Alkitab kita dari Hagai pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat. Di situ Tuhan katakan bahwa apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ya, oleh sebab itu, sebuah hal yang tentu menarik dipertanyakan Bapak Ibu Saudara-saudari ialah mengapa bangunan bait suci yang amat penting tersebut kini tidak ada lagi di kota Yerusalem baru. Alasan yang amat jelas yang dikemukakan dalam pembacaan kita dari ayatnya yang ke-22. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Ya, ketika kita mendengar pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang tidak mudah untuk kita pahami, khususnya jika selama ini umat sudah seringkali melihat representasi kehadiran Tuhan sebatas hanya pada simbol-simbol, tempat atau bangunan-bangunan tertentu. Namun jika memperhatikan sejumlah ucapan Yesus Kristus, anak domba itu, sesungguhnya hal tersebut sudah pernah dikemukakan sebelumnya oleh Tuhan. Ketika dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, Yesus mengatakan kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Dan yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuh Yesus sendiri.
Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, tema kita saat ini Tuhanlah bait sucinya. Dan pertanyaan ini tentu mengandung sejumlah makna yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama ialah bait suci serta beragam ornamen dan simbol keagamaan tentu saja penting. Namun demikian, semua hal tersebut tidak boleh menggantikan kehadiran dan juga keberadaan Tuhan itu sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan berkarya melampaui semua batas-batas yang seringkali ada di pikiran kita manusia. Seperti ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Yesus pernah mengatakan kepada dia, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gedung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ya, di sini kita bisa melihat bahwa pesan Tuhan itu sangat jelas, yakni kehadiran dan karya Tuhan jelas melampaui semua bangunan dari ciptaan manusia, bahkan wilayah teritorial tempat tinggal manusia. Itulah sebabnya saat niat membangun bait suci itu muncul pertama kali oleh Raja Daud, Tuhan mengingatkan sebuah hal penting kepadanya, yaitu Tuhan pernah mengatakan kepada Raja Daud, "Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami?" Dan lebih jauh lagi, Tuhan bahkan menegaskan betapa ia tidak pernah meminta umatnya untuk mendirikan rumah baginya, dengan dia mengatakan bahwa, "Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Dan kalaupun pembangunan rumah Tuhan itu kemudian diperkenankan oleh Tuhan, maka Daud harus selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya bisa membuat Daud bisa berada dalam kedudukan, kemuliaan, dan kekayaan sebagai raja seperti sekarang ini. Tuhan hadir dan berkarya melampaui batas-batas bangunan keagamaan. Itu pula lah sebabnya melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata kepada umatnya, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?" Ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa betapa tidak ada bangunan sebesar apapun yang bisa menjadi tempat tinggal Tuhan, sebab sesungguhnya segenap alam semesta ini adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan hadir melampaui batas dan wilayah. Itu pula sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana yang terjadi dalam perjalanan pelayanan Paulus di Filipi, karya Tuhan juga terjadi di sana. Meskipun saat itu belum ada jemaat Tuhan di sana, namun Tuhan berkuasa atas segenap alam semesta dan juga beserta segala isinya. Dan dikatakan Tuhanlah bait sucinya. Karena itu, meskipun menjadi lambang kehadiran Tuhan, bait suci bahkan tidak secara otomatis itu menjamin kehadiran Allah. Dan melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengatakan hal tersebut dengan begitu jelas, "Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini." Kita tahu bahwa bait suci tentu penting, namun kesetiaan dan fokus kepada Tuhan sesungguhnya merupakan hal yang terutama.
Itu sebabnya kehidupan setiap hari yang sungguh terarah dan bergantung pada Tuhan sesungguhnya merupakan hal yang terutama dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita percaya bahwa Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan bagi semua orang. Rumah ibadah dan beragam ornamen-ornamen, bahkan ritual-ritual keagamaan merupakan hal penting. Namun semua itu tidak akan menggantikan keberadaan Tuhan sendiri sebagai satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah menyapa kami semua. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan kami, untuk kami senantiasa percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami manusia. Kami tahu bahwa rumah ibadah, bahkan ritual keagamaan juga penting untuk kami lakukan. Namun semuanya itu tidak menggantikan keberadaan Tuhan sendiri sebagai satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu mampu hidup dan mampu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kami semua. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan zaman kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Roh
tiba saatnya untuk kita menyatakan tanda buah iman kepada Tuhan melalui persembahan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita sambut dengan nyanyian NKB 211 bait 1. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu dan juga kesempatan Tuhan boleh berikan bagi kami semua. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Bahkan kami bersyukur bahwa firman-Mu telah menyapa kami semua. Kami mohon kiranya firman yang telah kami baca dan renungkan saat ini betul-betul mengambil bahagian di dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu dapat menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Mampukanlah kami semua ya Allah, supaya dalam hidup ini kami tidak hanya sebagai pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan syukur kami ini, sekiranya boleh dipergunakan dengan baik untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ajarlah kami Tuhan, supaya dalam hidup kami ini, kami boleh selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apa yang kami miliki dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kami rindu berdoa untuk bagi jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang mereka rasakan. Baik itu jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, memberkati pengobatan yang mereka jalani saat ini. Biar dari kesemuanya itu Tuhan boleh pakai untuk mendatangkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini di dalam masa tua mereka, di dalam lanjut usia mereka. Engkau kiranya memberkati jemaat Tuhan, berikan selalu kesehatan, kekuatan dan sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Allah bagi jemaat Tuhan yang saat ini berduka oleh karena keluarga yang mereka kasihi. Engkau telah panggil di tengah-tengah kehidupan mereka. Secara khusus ya Tuhan bagi keluarga Bapak Diaken Matius Lobo yang saat ini berduka, kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga. Engkau menghibur mereka,
Engkau menguatkan mereka semua. Kami percaya bahwa penghiburan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini, Tuhan menyempurnakan sukacita iman yang mereka boleh nikmati. Dan ingatkanlah ya Tuhan, untuk mereka selalu datang bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kami berdoa ya Allah bagi kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Ibu Pendeta, pengurus OIG, Majelis Gereja Penatua Diaken, Koster, tata usaha, pengerja kebun, dan bagi siapapun ya Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Engkau kiranya memberkati mereka semua, berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, supaya setiap pelayanan yang Tuhan boleh percayakan bagi mereka semua, mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pembangunan gedung pelayanan yang sementara berlanjut saat ini. Tuhan kiranya memberkati panitia yang ada, dan Engkau kiranya memakai kami masing-masing supaya dalam hidup ini kami boleh menjadi saluran berkat, sehingga proses pembangunan gedung pelayanan ini boleh selesai dengan baik di waktu yang Tuhan telah tentukan, dan kami boleh mempergunakannya sebagaimana mestinya. Kehidupan kami ya Allah di sepanjang seminggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetap jaga dan lindungi kami semua. Jauhkanlah kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya sekalipun, supaya dalam kehidupan kami ini kami boleh senantiasa aman di dalam rangkulan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 131, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah dan hiduplah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, kita memohon berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada siang ini, kita sambut dari nyanyian Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.